Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, Zat yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita mohon kepadanya, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama bi nisfil lail wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang melakukan salat isya bersama jamaah, maka pahalanya seperti seseorang yang melakukan salat setengah malam. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh, maka sesungguhnya dia seperti seorang yang melakukan salat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kajian singkat pada subuh hari ini saya ingin mengajak antum semua untuk merenungi sebuah hadis yang menerangkan kepada kita sebuah doa yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Rabbnya setiap kali beliau selesai melaksanakan salat subuh. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dan Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min salati subhi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari salam salat subuh senantiasa membacakan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Saya ulangi lagi sebanyak 2 kali, mudah-mudahan dapat dihafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir di waktu pagi setelah salat subuh, selalu berdoa dengan doa, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu agama yang bermanfaat. Aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan ibadah yang diterima. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama, bahwa hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah merupakan ihda ummahatil mu'minin, salah satu dari ummahatul mu'minin, ibundanya kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah meninggal suaminya yang bernama Abu Salamah. Tatkala suaminya Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendatanginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup daripada kedua mata Ummu Salamah, Abu Salamah, jasad Abu Salamah. Lantas Nabi menyatakan, innal ainani innar ruha idza qubidat tabi'atuhu al-ainan.
Sesungguhnya ruh apabila ditarik oleh malaikat, maka kedua mata jasad itu akan melotot melihatnya. Ini tatkala Nabi menutupkan kedua pandangan, kedua mata Abu Salamah. Dinyatakan inna ruha idza qubidat tabi'athu al-'ainan. Sesungguhnya ruh tatkala ditarik, dicabut oleh malaikat maut, na'udzubillah, wa nasallallahu azza wa jalla an yatawaffana husnal khatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua mata itu akan melihatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wala taqulu li ala anfusikum illa khaira fa innal malaikata aminu ala qaulikum. Dan janganlah kalian mengucapkan terhadap diri-diri kalian kecuali sesuatu yang baik, karena malaikat itu akan mengaminkan ucapan kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa untuk Ummu Salamah yang sedang diuji dengan musibah meninggalnya suami yang sangat beliau cintai. Bahkan di saat itu pasangan suami istri Abu Salamah dan Ummu Salamah menjadi sebuah rumah tangga percontohan. Dua pasangan suami istri yang sangat harmonis dan menjadi percontohan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ummu Salamah untuk berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca setiap kali seorang muslim ditimpa dengan suatu musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini, dan berikanlah pengganti sesuatu yang lebih baik dari musibah ini. Gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepadaku, terbesit di hatiku, akankah ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah untukku? Tanya, mungkin kau lebih baik daripada kau yang dikasihi oleh Allah. Ya. Ini yang terbesit di hati Abu Salamah, Ummu Salamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau untuk membacakan doa itu. Ummu Salamah berkata dalam hatinya, mungkin kau lebih baik daripada kau dari Abu Salamah, karena memang seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat penyayang, seorang yang sangat harmonis dengan Ummu Salamah. Terbesit di hati, akankah ada lelaki yang lebih baik daripada suamiku? Karena di antara bunyi doanya kan wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, negantau musibah yang kalian jauhnya dengan yang lebih baik. Ya Allah, gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang baik. Berarti secara tidak langsung kan, ya Allah anugerahkan lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka Ummu Salamah berkata dalam hatinya, akankah ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Beliau tidak pernah membayangkan bahwa nantinya Rasulullah yang akan meminang beliau setelah itu. Tapi kata beliau, saya yakin dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun membacakan doa tersebut. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan meminangku untuk dirinya. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Abu Salamah. Maka kata Ummu Salamah, aku pun melihat kebaikan daripada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku. Maka beliau pun menjadi salah satu dari ummahatul mukminin. Dari kisah Ummu Salamah ini kita dapat menarik beberapa pelajaran. Yang pertama, jangan pernah kita pesimis dari rahmat Allah Jalla wa Ala dikarenakan suatu musibah yang menimpa kita. Karena kaidah di dalam musibah ini kata Nabi, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini kaidah dalam musibah. Ketahuilah pertolongan itu karena ada sifat sabar. Kelapangan itu bersama kesempitan, dan kemudahan itu bersama kesulitan. Tangisan dan raungan kita di atas suatu musibah yang terjadi itu tidaklah mendatangkan pertolongan Allah. Melapangkan sesuatu yang sulit dan memudahkan, melapangkan sesuatu yang sempit dan memudahkan sesuatu yang sulit, melainkan hanyalah dengan sabar,
beristighfar dan berdoa kepada Allah, suatu musibah itu akan diangkat, suatu kesempitan itu akan menjadi lapang, dan suatu kesulitan itu akan menjadi mudah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari kisah Ummu Salamah tadi, bahwa seseorang hendaknya yakin terhadap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kebaikan yang sesungguhnya itu adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini merupakan sumber kesuksesan. Coba lihat di sini Ummu Salamah. Secara hati kecilnya beliau bertanya, akankah ada suami yang lebih baik daripada suamiku? Kok Nabi mengajarkan doa ini? Mio doa Allah majurni fi musibati nyo Allah hanam talah. Nyo yang tayo harapkan mandu. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah ini. Tapi poin doa yang kedua yang menjadi pertanyaan buat Ummu Salamah. Karena kan cukup sayang bila kau Abu Salamah. Kok Nabi ajarkan doa, ya Allah, berikanlah pengganti yang lebih baik daripada musibah ini. Secara tidak langsung kan Nabi mengajarkan Ummu Salamah untuk berdoa, ya Allah, ngantolah kolongnya ngalakoi lebih baik. Tapi kata beliau, saya yakin apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu pasti baik. Beliau pun tidak ragu membacakan doa tersebut. Maka Allah pun memberikan apa yang beliau minta. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab di halaman terakhir, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa inna Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadira. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan senantiasa memberikan untuknya jalan keluar. Terkadang suatu kesempitan yang terjadi secara tiba-tiba, suatu musibah yang terjadi menimpa harta, kesehatan, keluarga dan yang lain-lainnya, Allah mengangkatnya dikarenakan suatu ibadah yang kita lakukan, suatu kebaikan yang kita lakukan untuk agama Allah Jalla wa Ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki untuknya dari pintu-pintu yang tidak pernah dia prediksi, dia sangka-sangka. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadira. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha mampu atas segala urusannya, dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Kita hanya pasrah dan melakukan sebab, tidak lebih dari itu. Semuanya tidak akan keluar dari takdir Allah Jalla wa Ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan besarkan pahalanya. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu. Kata Allah Jalla wa Ala, andai kata penduduk suatu negeri senantiasa beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan pintu rezeki keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, tetapi mereka mendustakannya. Sehingga seorang jangan pernah pesimis, jangan pernah khawatir tatkala berkorban di jalan Allah Jalla wa Ala karena Allah, bahwa Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani dan Al-Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan suatu perkara demi mewujudkan takwamu kepada Allah. Yang ditinggalkan itu apakah karena dia haram atau karena dia syubhat atau halal, demi untuk yang lebih berkah, yang lebih baik. Tujuannya
adalah takwa kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, "Awadahullahu khairan min." Pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik dengan hal yang sama, di waktu yang cepat ataukah di waktu yang lambat, atau Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari hal yang lainnya. Allah berikan kesehatan yang baik, anak keturunan yang salihah, keluarga besar yang saleh, yang mendukung sunnah, anak-anak yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya, rezeki yang berkah dan seterusnya. Allah pilih dia dan menjadi orang-orang yang memperhatikan agama Allah Jalla wa'ala dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan agama yang tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan dunia. Ini beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Ummu Salamah. Maka dari situ bagi para duda dan para janda yang pasangan yang telah meninggal, jangan pesimis. Perbanyakkan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Karena ada sebagian wanita ketika suaminya meninggal dunia, dia enggan menikah lagi dengan alasan memang kawin long teh hana merpa dengan laku wal marhum ini syurga. Dia pengan orang lagi yang di kampung ni. Saya yang kerja di sus penduduk. Banyak yang seperti ini. Maka para ulama menjawab, contohnya adalah Ummu Salamah. Walaupun kalau dia bersikap demikian tidak masalah di dalam Islam, tidak berdosa. Sebagaimana Ummu Darda yang pertama, Ummu Darda yang kedua, karena istri Abu Darda ada dua. Yang pertama yang disebut dengan Ummu Darda Al-Kubra ini telah meninggal di masa Nabi SAW. Setelah meninggal istri beliau yang pertama yang disebut dengan Ummu Darda Al-Kubra, beliau menikah lagi dengan Ummu Darda Al-Sughra. Nah, ketika Abu Darda meninggal, Ummu Darda ini menyatakan, saya nggak mau menikah lagi, supaya mau bertemu dengan Ummu Darda di dalam syurga. Karena ada hadis suami seorang wanita itu adalah suami dia yang terakhir ketika di dunia. Jelas ya? Baik. Mungkin seorang wanita akan berpikir, mamiyo agam yang lako yang punya yang lebih long cintai daripada lako yang kedua, berarti long di syurga dengan lako yang kedua. Perlu diketahui kaedah di dalam syurga itu semua nikmat itu seluruhnya sempurna, enggak ada kekurangannya. Wa fihi ma tashtahi anfusukum wa taladdul a'yun. Di dalam syurga itu terdapatkan setiap sesuatu yang kamu inginkan dan segala kelezatan pandangan mata. Ya. Kemudian mari kita renungi doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Yang pertama, Nabi memohon kepada Allah setiap selesai salat subuh tiga hal. Yang pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu agama merupakan jalan menuju surga, lentera di dalam kegelapan yang akan menerangkan perjalanan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allah memisalkan di dalam Al-Quran orang yang berilmu dengan cahaya dan orang yang berada di dalam kebodohan seperti mayat, mumi-mumi yang berjalan di muka bumi. Allah berfirman, awaman kana maitan fa ahyaynahu ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang tadinya telah mati, maksudnya para sahabat yang tadinya berada di dalam jahiliyah yang penuh kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, kemudian kami berikan untuknya cahaya ilmu, agama, Islam, sunnah, yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia di atas bimbingan cahaya tersebut. Ucapan dan perbuatannya dan sikapnya dibimbing oleh ilmu agama. Apakah orang yang demikian itu sama? Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Seperti orang-orang yang berada di dalam kebodohan, kegelapan yang dia tidak akan keluar darinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah."
Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi, ketenangan hati, yang itu tidak akan pernah diraih diri selain itu. Wa ghasyiatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Ini sesuatu yang harus kita imani. Sekalipun kasat mata kita belum memandangnya, tetapi ini harus diimani karena Nabi yang memberitakannya. Setiap majelis ilmu agama yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, orang-orang yang berada di dalamnya, mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal malaikata la tad'u li talibil ilmi ridwan bima yatlub wa innal 'alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitan fi jawfil ma wa inna fadla al 'alim 'ala al 'abid ka fadli al qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya kepada setiap orang yang pergi menuntut ilmu agama sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalimat penuntut ilmu agama hana mecih urang duk bapa santren 20 jam. Karena hana mandung urang yang mampu lagian. Namun tentunya itu adalah yang paling sempurna. Ada yang cuma mampu sehari 1 jam, seminggu berapa kali dan seterusnya. Semuanya itu kata Nabi, malaikat meletakkan sayapnya untuknya. Sesungguhnya orang yang alim itu dimintakan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah kolong air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah yang tidak berilmu seperti perbandingan antara bulan purnama dan bintang-bintang. Bintang walaupun jumlahnya ribuan, tidaklah seterang satu bulan purnama. Nah, terduhro ahli ibadah di melabuhnya. Ahli ibadah terduhro. Nyami butai yati sunah. 100 orang ahli ibadah di kota Melabuh ini. Andai kata ibadahnya sesuai dengan sunnah, kemanfaatan dia buat masyarakat itu tidak bisa mengalahkan kemanfaatan seorang alim yang berada di kota Melabuh ini. Seorang alim akan bisa mampu menjelaskan halal dan haram, mampu menjelaskan akidah yang lurus, mampu membantah syubhat misionaris ahlul bidah terhadap Islam ini, dan mampu membimbing manusia ini ke jalan yang benar. Karena saleh, kesolehan itu tidak lepas hanya untuk dirinya saja. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan alimun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang alim itu lebih berat bagi setan untuk merusakkan suatu lingkungan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Dibandingkan 1000 ahli ibadah. Makanya Nabi umpamakan bulan purnama dengan bintang. Bintang indah nampaknya, jumlahnya pun banyak, tidak ada yang mampu menghitungnya selain Allah Jalla wa'ala. Tapi lenteranya, cahayanya tidak dapat mengalahkan satu makhluk Allah, bulan purnama. Nabi umpamakan dengan bulan. Kalau kita ingin mengkaji kenapa Nabi mengumpamakan dengan bulan, maka sangatlah banyak. Di antaranya kita lihat bulan itu tidak selalu nampak sempurna, dan dia tidak selalu ada di tengah-tengah kita. Ya. Di beberapa tanggal dia bercahayanya sangat terang, tapi beberapa tanggal dia mulai meredup dan hilang. Ini teguran dari Nabi bahwa seorang alim itu terkadang ada di tengah-tengah kita, terkadang tidak ada, terkadang pergi. Maka manfaatkan dan jagalah jangan sampai ia pergi.
Kemudian Nabi SAW menyatakan, wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini para ulama yang berilmu dan beribadah. Tidak pernah dikenal di masa lalu ada seorang ulama dia cuma spesialis zikir, spesialis pesiju, ngan bagian pesiju, ngan ahli keramat, omionyo ahli tarikat, menyojeh ahli zikir. Tidak pernah dikenal demikian. Yang dikenal je ahli hadis, je ahli fikih, je ahli bahasa Arab, ahli ibadah tok tan. Pulang ahli keramat. Karena ada sebagian ulama karismatik kan memang dari sisi ilmu kurang, tapi mio masalah keramat ya ceh nasolawan dong. Hai pancuri kita mengurmongnya memputar-putar dalam hanyi itu bilik. Menanggerap lebu gejok bulan tak bawa cepet. Gebi nasat jino gaji kemurid kayang. Mami belajar bagian kan tujuan dia cok ilmi, dia cok keramat bagian. Dia cok ilmi ba abu tak tu. Ngan spesialis keramat. Kita spesialis keramat. Jamu nawai spesialis han hadis fikih. Han hadis fikih bahasa Arab. Nyo kana spesialis keramat jino. Memang ilmu yang kurang baca kitab manja ilmu yang kamu dapat, tapi memang masalah keramat untuk dia aja nasolawan dah. Ya. Tidak demikian ulama itu. Nabi menyatakan wa inna ma warathul ilma, mereka pewaris para nabi, dan para nabi tidak pernah mewariskan kecuali ilmu agama. Kecuali ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Imam Syafi'i menyatakan bahwa ilmu agama yang sifatnya sunnah itu lebih afdal dari seluruh ketaatan sunnah. Apalagi ilmu agama ada yang sifatnya fardhu ain, ada yang sifatnya fardhu kifayah, dan ada yang sifatnya sunnah. Kenapa saya nukilkan ucapan Imam Syafi'i ini? Terkadang murun tayo mio katuha hai mio bab ilmi banan yang mudah betul. Jika kamu yang katuha hanya bab bagian-bagian solat, zikir, sembahyang Tuhannya mbah kamu aja ga. Sembahyang syuruk tapi mio duduk ba majlis ilmu agama, hai kamu menjadi tapi anak tak kamu karat lagi ibadah sembahyang duha. Jadi sang-sang majlis ilmi kan ibadah ada. Padahal kata Imam Syafi'i lebih afdal dari seluruh ketaatan sunnah. Abdullah bin Mas'ud menyatakan mudhakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mendengar ilmu sesaat saja itu lebih besar pahalanya daripada solat semalam penuh. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, yang menyatakan. Sehingga ulama dahulu dari awal hingga terakhir meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Imam Ahmad umurnya udah 50 tahun masih menulis, masih menuntut ilmu, sampai ditanya sampai kapan lagi ngeron aku ilmu? Ron kaji ulama pegangan minal mahbara ilal maqbara, dengan tinta ini saya akan masuk ke dalam kuburanku. Kenapa? Karena mereka memahami keutamaan dan pentingnya ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf ada yang menyatakan la an amuta muta'alliman ahabbu ilayya min an amuta jahila. Long meninggal dalam keadaan ku belajar ilmu agama, walaupun hana berilmu long, yang lebih lun galak, yang lebih lun cintai daripada meninggal bangai hana belajar long. Saya meninggal dalam keadaan belajar walaupun belum berilmu, itu lebih aku sukai daripada aku mati dalam keadaan bodoh karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Kemudian renungan yang kedua dari doa Nabi SAW dalam doa di atas, rizqan thayyiban, rezeki yang bermanfaat. Coba perhatikan di sini. Nabi letakkan rezeki, doa rezeki di antara dua hal. Setelah Nabi meminta ilmu, kemudian yang ketiga amalan yang diterima, di tengah-tengahnya apa? Rezeki. Karena ini kebutuhan kita. Mio hanapeng kibandan untuk ilmu agama. Mio hanapeng kibanda waji. Mio hanapeng kibandam kawin. Mio hanapeng kibanda jaga umroh. Kibanda jaga ibadah sehari-hari, mio hanapeng dan rezeki yang halal. Makanya Nabi memohon rizqan thayyiba, rezeki tapi yang halal. Kan peng siluman. Tapi peng yang halal, harta yang halal, yang baik. Karena ini suatu kebutuhan. Bahkan Nabi dalam banyak hadis
Beliau menganjurkan kita untuk bekerja keras mendapatkan pendapatan yang halal. Sampai-sampai beliau menyatakan kana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria matang gemita pengan gepetapat kaya-kaya yang utun kemudian gepeblau oleh gayaan. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, kiban temangan para nabi mencari nafkah. Gejak ya utun getamang ya utun gepetapat kaya-kaya gepeblau ke masyarakat kaya untuk kepada hubu si guru. Yang Nabi Zakaria alaihissalam man tayong malai tu dia minta kerja yang halu gara-gara tayong bunuh orang raya tat masa tiba-tiba kata ya fanda awai pajero dai anak pai tagai tang minta jak borong kopi berada dalu ka. Subhanallah, hanya karena malu kita bertahan di sebuah rezeki yang haram yang dan seterusnya. Nabi Zakaria menjual kayu bakar. Kiban kayu jual bakar. Kata mau lampu tamita yang kata tu perlu ada bahu ba putar-putar so nak blow, so yang blow kayaknya, so yang blow kayak. Seperti itu Nabi Zakaria alaihissalam. Dan Allah tidak akan memberikan rezeki dan profesi kepada para nabi kecuali profesi yang halal dan sempurna serta mulia. Nabi juga keliling di pasar Madinah jual beli. Sampai-sampai kaum musyrikin melecehkan beliau. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini makanannya sama dengan makanan kita dan juga jualan di pasar mencari nafkah. Bahkan Nabi menyatakan kepada Sa'd bin Abi Waqqas, hatta ma taj'ala fi fimratik. Sesuap nasi makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu itu berpahala sedekah di sisi Allah kalau kamu meniatkannya karena Allah Jalla wa Ala. Dan Nabi juga menyatakan wa afdalu dinarin ma anfaqtahu ala ahlik. Harta yang paling afdal, di antara harta yang paling afdal yang kamu keluarkan adalah harta yang kamu berikan untuk keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi perlu diketahui, rezeki yang kita cari itu enggak akan lebih daripada takdir yang Allah tentukan. Kita hanya pasrah dan menjalankan sebab. Jangan pernah menggantungkan kepada kecerdasan kita. Kecerdasan kita tidak akan membuat rezeki kita melebihi dari apa yang telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan ketidakcerdasan kita tidak akan mengurangi daripada rezeki yang telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada yang melata di muka bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Bahkan tak kala na urang capi jarotan tapi lebih kaya daripada ngentayo yang na jaro yang na kaki. Butai pahan. Dum lagi kan? Maka Allah katakan wa kam min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuqha wa iyyakum. Betapa banyak yang di muka bumi ini dia enggak sempurna, enggak mampu mencari rezeki secara logika, enggak mampu mencari rezeki. Tapi Allah yang akan memberikan rezeki untuknya dan kepada kalian. Oleh karena itu Nabi menyatakan fa'ajmilu fit talab, tugas kalian mencari rezeki dengan cara yang Allah ridhai. Jangan sampai dikarenakan rezeki yang kalian cari masih lambat datangnya kalian mencarinya anta'saw fa inna ma indallah la yudraku bi ma'siyati. Karena rezeki yang halal di sisi Allah itu enggak akan bisa diraih dengan maksiat. Kalau dapat yang haram itu bukan rezeki, tetapi itu musibah dan azab. Dapat harta banyak tapi dengan cara yang haram itu bukan rezeki, itu musibah dan azab. Karena apa? Karena Nabi menyatakan ayu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Daging mana saja yang tumbuh dengan harta haram, harta riba, harta siluman, peng-peng siluman, suap menyuap, fannar aula bih. Daging seperti ini tempat pastinya adalah neraka yang paling tepat untuknya. Ini ancaman dari Nabi SAW. Cuma sebenarnya enggak ada yang berat dari mencari rezeki yang halal. Hanya saja mau bersabar apa enggak. Belum pernah ada di dunia ini orang mencari rezeki sekian puluh tahun enggak dapat uang. Betul enggak? Cuma mau sabar enggak? Mau beriman kepada Allah enggak? Itu masalahnya. Bata pedang gengsi inan yang berat. Hai awak minta duduk di warung kopi, mantap warung kopi dah bayi dah yo. Pai kata jabe kai dah nyalai tangka napai tak kai. Alah dah minta nyo lentu. Mi kaidang bisnisnya baru dah tinggal yang siluman-silumannya. Rata-rata orang yang pegah abah lagi mati dalam keadaan hana tinggal dalam pencarian haram. Hamati acin kala.
Rata-rata yang menyatakan kalau udah dapat yang halal baru saya tinggalkan yang haram ini, rata-rata matinya belum meninggalkan hal yang haram itu. Tapi rata-rata orang yang meninggalkan yang haram sebelum dia mendapatkan yang halal, tidak lama kemudian Allah langsung memberikan hal yang halal untuknya. Dari sisi kenyataan, itulah kenyataan. Kalau dari sisi iman dayo, nyati hana pada payah pegah ali. Nabi garing pegah mana? Miata peninggalkan tanpa perkara karena Allah, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mami tayo tapi ki Abu Bakar mungkin tenang ngak pindah Madinah. Bisnis ngai Mekah. Ngauru rayo Mekah. Konglomerat Mekah. Tokoh Mekah. Dipakali Nabi hijrah Madinah, saputan Madinah, keluarga tan, bisnis tan, mata bisnis tan, harta Mekah habis cok lewat musyrik. Mida fikir-fikir senang udip lah. Kiba gemudip. Harta anali keluarga tan. Kecuali yang muslim, tapi mereka enggak khawatir. Para sahabat yang hijrah ke Habasyah lebih parah halam. Habasyah wa Ethiopia, kulit urang beda, bahasa urang beda. Tabiat urang beda. Saudaratan dan urang yang mereka kenal pun tidak ada di Habasyah. Tapi karena perintah Nabi, mereka enggak pernah meragukannya. Tetap mereka hidup dalam keadaan bahagia. Dan rezeki itu ingat akan memberi pengaruh pada akhlak anak kita. Akan memberi pengaruh pada anak akhlak kita. Akhlak anak kita dan keluarga kita. Oleh karena itu ada seorang istri soleh di zaman salaf, kalau suaminya keluar dari rumah untuk mencari nafkah, dia menyatakan inna nasbir ala qillatil mal wa la nasbir ala syiddati hararatin nar. Wahai sang suami, kami lebih memilih untuk bersabar dengan harta di atas harta yang sedikit daripada kami bersabar di dalam panasnya api neraka. Carilah untuk kami yang halal walaupun sedikit. Ya. Apalagi kalau sudah Allah berikan rezeki yang halal. Mata pencarian yang siluman payah tatulak fi dia ada kupa laumnya nyakana yang halu. Harus ada siluman dan seterusnya. Malah mana mangatainya nak tajuk ketifulannya tinggal ganggu tu. Kayak pegah nak laporannya peroi bapak kamu di padai fi kalau tajuk gaji. Nabi SAW menyatakan la'anallahu rashi wal murtasi, penyuap dan yang menerima suap selalu dikutuk, dilaknat oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Jangan main-main dengan ancaman Rasulullah, pasti terjadi. Sebelum itu terjadi, secepatnya kita meninggalkannya. Jangan main-main dengan berita ini. La'anallahu rashi wal murtasi. Allah senantiasa melaknat dan mengutuk penyuap, pemberi uang siluman dan penerima uang siluman. Suap, apa arti suap itu? Definisi suap itu adalah sebuah pemberian yang dengan pemberian tersebut kebenaran menjadi salah, salah menjadi benar, hak orang lain menjadi hak kita. Akan tetapi pemberian fee, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, boleh dalam dua keadaan. Dengan begat. Bedalah dia. Ya. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, apabila saingan tender kita ini seorang non-muslim dan kita tahu ni si fulan enggak akan memenangkan tender kita kecuali kita berikan fee, maka ini tidak mengapa karena saingan kita non-muslim, karena muslim lebih berhak untuk dibantu. Kondisi yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, apabila spek dia, misalkan ini ada pengadaan barang, spek barang dia lebih bagus daripada saingan-saingan dia, tetapi dia tahu dia enggak akan dimenangkan kecuali dikasihkan uang fee. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, pemberian ini tidak mengapa. Karena bukan membenarkan yang salah dan untuk mengambil hak orang lain, tapi agar orang tersebut berjalan di atas garis. Karena spek yang paling bagus punya dia, yang lain enggak bagus speknya. Speknya enggak bagus. Kalau mereka buat besi 6, 1 ditaruh. Ya, besi yang harusnya 4, 5, 3 dia taruh. Ini naput 5 ikut berarti memang pun ikut. Ya. Tapi dia tahu kalau saya demikian. Kalau mereka pasti demikian. Pasti ya, bukan diandai-andaikan. Maka kata Syekh tidak mengapa. Walaupun bagi yang menerimanya haram baginya karena dia sudah ada gaji dari pemerintah. Jelas ya? Jelas ini? Ini rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Sehingga jangan terlalu cepat dan terlalu mudah juga di dalam memvonis. Nyawa hanjut. Kaji dulu. Itu arti riswah. Ma fi ibtalul haqq wa ihqaqul batil. Yang membenarkan kesalahan atau menyalahkan
benar atau mengambil hak orang lain. Oleh karena itu ulama menyebutkan kalau ada orang bertikai dengan kita, ini tanah kita, tiba-tiba diurus oleh dia, ADM-nya udah menjadi tanah dia, maka tidak mengapa kita mengeluarkan uang, kita berikan uang ke hakim, kepada pengacara, kepada jaksa agar mereka memvonis ini adalah harta kita, karena memang itu harta kita. Karena kita mengeluarkan uang untuk mengembalikan hak kita, bukan untuk mengambil hak orang lain. Jelas ya? Kemudian yang terakhir Nabi berdoa, Allah wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima yaitu amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi adalah apabila mencocoki tuntunan beliau dalam 4 hal. Yang pertama az-zamaniyah, al-makaniyah, al-adaniyah dan al-kaifiyah. Waktu, tempat, cara dan jumlah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kajian subuh hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.